sahabat M19 Channel. Hari ini saya sedang berada di galeri Hadi Prana di daerah Kemang, Jakarta Selatan. Nantikan seru-seruan video-videonya dan let's join guys. Ya, halo Sobat M19 Channel, saya Agusta. Hari ini, siang ini, saya sedang berada di Hadi Prana Art Gallery di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Karena hari ini, atau selama hampir 2 bulan ini diselenggarakan pameran tunggal pelukis anak bangsa yang bertaraf internasional. Siapa? Yaitu Mas Suprobo Mangundiharjo, atau biasa kita panggil Mas Probo ya. Lukisan yang bergaya apa ini nanti kita tanya sama beliau ya. Ini tapi kita bisa cerna langsung ya di sini. Jadi saya juga nggak sendirian di sini. Saya ada anak milenial nih yang rupanya minat dengan dunia lukisan. Ada Jim Marsa. Hai Jim. Halo. Halo. Gimana Jim? Sahabat M19 Channel. Ya, tadi juga saya udah lihat beberapa lukisan-lukisan di sini. Tertarik sih, saya tertarik dan menarik ya gitu. Karena tapi sebenarnya Jim memang suka lukisan apa enggak? Emang pada dasarnya suka, tapi kalau untuk melukis mungkin belum ya. Tapi berniat untuk mau belajar sih. Makanya lihat dari karya-karya Om Probo ini ya. Betul. Dan ini memang lukisan Mas Probo ini berkelas ya, kelas di dunia, tapi ngepop gitu. Ngepop tuh apa ya bahasanya? Jadi gampang dicerna. Kita gampang menikmati, langsung keindahannya kelihatan, dekoratif dan banyak unsur seni tinggi di sana. Betul. Untuk lebih kita lihat-lihat dulu nih. Betul. Mana yang tertarik tadi? Ya. Apa yang tertarik Jim misalnya? Iya, kayak seperti yang di kiri ini nanti kita bisa lihat ya. Nanti teman-teman sobat M19 nanti bisa lihat. Di dalam juga ada lukisan, itu satu kanvas besar itu hanya ada objek kecil di ujung gitu ya. Nah itu jadi tanda-tanya buat saya gitu. Sebelahnya ngeblok warna gitu aja ya. Lebihnya hanya blok satu warna dan itu kanvasnya cukup besar ya gitu loh. Nah itu saya tertarik untuk mempertanyakan ini langsung ke Pak Probo nanti ya. Mungkin nanti Pak Probo bisa jelasin. Jadi ya nanti kita lihat aja ya. Yuk, ikuti kita. Nah, contohnya seperti merah. Ini dominasi warna merah ya. Mungkin Bapak sendiri gimana? Ini ada objek satu objek yang sekitar 2 meter ya. Iya. Terus backgroundnya merah, tapi kalau kita perhatikan ini merahnya tuh nggak merah ngedok, jadi ada unsur-unsur sapuan kuas ya. Kita lihat ini judulnya apa ya judulnya nih? Ada judulnya nggak nih? Apa ini judulnya? Terbuai. Iya Pak? Terbuai ya. Terbuai artinya mungkin dia sedang kasihkan main handphone, balonnya terbang kemana-mana, lepas ya itu. Khususnya merah ya. Nah nanti kita juga ngobrol sama Om Johan nih, Om Johan dari manajer dari Hadi Prana. Apalagi tim yang ini seperti ini ya. Ini di belakang apa? Ya seperti ini di belakang ini. Ini kita lihat dari samping sini. Terlihat jelas ya, sapuan kuasnya. Dan warna merahnya berbeda dari sini ya. Itu mungkin ada rasa sendiri. Nanti kita tanya ya. Om Probo ini juga ya. Nah ini malah aneh ya. Nah ini sapuan kuas di sana hanya garis lurus. Bukan judulnya. Oh itu judulnya. Apa judulnya? Samudra. Judulnya Samudra ya. Jadi ini laut biru gelap gitu. Ini kita cuma nebak-nebak nih ya. Iya. Sebenarnya kita nggak tahu apa memang yang dimaksud sang pelukis ini, Mas Probo gitu. Kayaknya ada ombak di sana. Lalu dia ini biru ini apakah
gelap, ya, Atau dalam gitu ya. atau dalam ya. Orang bebas menafsirkan kelihatannya. Luar biasa. Nah ini agak ini gimana? Sebenarnya sebagai milenial masih kebayang nih. Ini jujur ya. Aku juga nggak ngerti sih. Maksudnya kurang bisa memahami kalau pengertian jin ini kayak ini kayak apa namanya? Badut gitu ya. Badut ya, badut. Tapi kayak semacam digerakin dari orang itu. Pakai tali kan? Oh iya. Dan judulnya adalah berpacu. Apakah diikat tali? Tapi detail banget ya. Apa tuh namanya tuh tubuh manusianya tuh detail banget. Anatominya ya. Ya, daripada kita nonton kita tanyakan langsung aja nanti sama pelukisnya Om Prabowo. Ada juga banyak pertanyaan yang mau saya tanya juga tentang lukisan-lukisannya yang banyak ditanya ya, maknanya ya. Ini di luar negeri sangat terkenal di kita. Ini banyak orang kita apa namanya dikira itu lukis dari pernah Om Prabowo di karya-karyanya misalnya dari Cina. Karena Cina malah meniru karya-karya Om Prabowo ini. Aliran apa lukisan Om Prabowo nanti kita tanya langsung. Ini nanti bisa di-zoom kan? Bisa. Gimana nih? Tikus gimana? Kita ketemu langsung nih sama lukisnya ya dari kita ngomongin ya Mas Prabowo dia cerita kita juga panggil Mas Prabowo. Iya. Selamat datang di Galeri Hadi Prana, galeri tertua di Indonesia. Iya. Ya. Oke. Silakan. Tanya apa nih? Ya, kita udah bersama Mas Prabowo di Galeri Hadi Prana Galeri di Kemang ini yang luar biasa ya, keren banget ini. Iya. Di galeri ini pameran ini pameran keberapa Mas kalau selama perjalanan karir? Saya pameran tunggal yang ke-24. Tunggal ya? Iya, tunggal loh ya. Tunggal. Luar biasa. Ini Jim, kalau ibarat band kali, tuh, ya. band itu kan ada konser tunggal jarang loh. Iya. Cuma band tertentu yang bisa konser tunggal. Iya. Bareng-bareng ini. Lukisan biasa bareng-bareng ya pameran ini. Om Prabowo ini pameran tunggal. Iya. Ini ke-24 Mas ya? Ke-24. Iya. Itu sejak tahun berapa pertama kali Mas? Saya sejak tahun 75 itu di Jepara. Sejak tahun 75, Iya. 1975 di Jepara. Iya, saya waktu SMA itu saya sudah pameran tunggal di daerah Jepara sana. Tuh, cocok nih Jim. Iya. Kalau misalnya anak milenial SMA aja. Iya. Om Prabowo ini udah pameran, udah ngelukis dan pameran tunggal. Sudah. Tapi waktu sebelum kita ke eranya Mas Prabowo udah jadi legend, lukis legend ini waktu SMA itu menarik ya. Itu di mana pamerannya itu? Itu di wilayah Jepara, tepatnya itu di Pecangaan. Itu itu sebuah apa, Mas? kota kecil ya, itu sebuah kawedanan lah ya. Saya juga pamerannya itu di pendopo kawedanan itu gitu loh. Pendopo Karena kawedanan. dulu itu fasilitas masih minim. Jadi ada pendopo kawedanan itu saya gunakan untuk acara pameran tunggal gitu. Seru juga. Yang datang ya bukan kolektor sih di sana itu ya, yang datang itu ya anak-anak sekolah. Paling enggak kan itu untuk motivasi mereka kan ya, untuk ya saya berusaha selalu ada edukasi ya buat mereka gitu. Nah, itu luar biasanya. Cocok nih kalau panggil Jim anak milenial sini karena di pendopo itu Jim kalau disebut apalagi di kota kecil itu merupakan pusat itu tempat keren, itu tempat paling keren di kota itu Mas. Betul. Pendopo itu. Dan Om Prabowo SMA udah pameran loh di sana. Iya. Di kota kecil di Jepara emang tempatnya seni ya. Iya, seni. Om dia Prabowo seni. SMA udah pameran Om. Iya. Berarti memulai melukis tuh Sejak kecil. Ya, jadi kebetulan gini loh, bapak saya itu kan sudah beliau ini seorang pegawai negeri ya, bahkan mungkin bisa dikatakan kalau di sana itu jabatan langka. Jadi beliau itu di PU, ya punya PU? jabatan lah ya. Tahun itu Mas. Iya, tahun itu, dan beliau itu bisa melukis gitu. Iya kan? Nah, ketika beliau melukis itu
sambil saya itu diarahkan untuk melukis, ya kan. Dan jarang orang tua saat itu kalau anaknya melukis terus 100% setuju. Ya. Jarang disetujui Nah, gitu. Kenapa Nah, gitu? Kenapa ini gitu? ya inilah. Ya karena ini. Karena apa ya? Apa sih yang diharapkan pelukis era itu gitu loh. Bahkan kalau apa ya, jenakanya itu profesi pelukis itu sangat tidak disukai oleh calon mertua. Itu Kalau masalahnya. ditanya, apa kerjanya ngelukis? Apa sih? Anak laki-laki kerja melukis. Iya, penghasilanmu apa? Dapat gitu dari loh. mana pelukis Dapat itu? dari mana gitu loh. Ternyata nggak cuma musik ya. Iya. Tidak, iya sama, musik itu hampir sama lah dengan pelukis gitu loh ya. Nah, Jadi memang di dunia seni saat itu tidak seperti sekarang. Sekarang ini luar biasa penghargaan terhadap dunia seni ya, baik dunia arsitek, grafis maupun lukis gitu. Itu luar biasa. Saya respect sekali dan bersyukur ya, dan saya bersyukur lagi itu perkembangannya. Sampai saat sekarang ya di musim pandemi ini, alhamdulillah saya tetap jalan gitu ya. Berkarya terus, saya selalu berkarya ya, tidak henti, dan alhamdulillah ada respon dari kolektor-kolektor itu gitu. Tidak terhenti. Nah, setelah SMA itu juga kita punya. Terus setelah SMA kan pasti awal mula tuh, Iya. Mas Probo ya. Terus pameran pertama yang dianggap nasional itu, yang besar itu, pameran pertama tuh kapan? Oh gitu ya, di Jakarta otomatis. Jakarta, Ya, udah. kalau di sana nggak mungkin Iya. nasional ya. Saya dulu di apa ya, di Yang besar gitu kan. iya, saya namanya itu dulu Mitra Budaya. Sekarang sudah nggak ada ya, sebuah tempat untuk berpameran ya, di kawasan Menteng. Oh, Itu Menteng. namanya Mitra Budaya. Nah itu saya pameran pertama kali di Jakarta di sana. Ya tahu sendirilah yang namanya pertama saya. Bayangin ya, manajemennya yang amburadul. Iya. Bagaimana saya melukis ya, besok itu pameran, sekarang itu masih melukis sampai malam, sampai pagi aja masih Malam sampai melukis. melukis? Untuk Iya kan? pameran itu, Mas? Iya, masih nanti ngurus katalog segala macam. Kalau zaman dulu itu kan masih harus katalog cetak, harus gitu. Kayak majalah gitu kan. Iya, nah itu. Sampai undangan 2 hari itu baru beredar. 2 hari menjelang pameran baru beredar. Nah itulah karena saya saking awamnya ya gitu loh. Nah tapi ya akhirnya yang datang ya seniman-seniman tok gitu loh, wartawan, seniman gitu kan. Nah, kolektor sama sekali tidak ada. Tahun berapa tuh? Itu tahun 92 ya. Oh, 90 itu awal Mas. Awal. Nah terus waktu itu dibuka oleh Mbak Poppy Darsono. Oh iya. Dari situlah saya Cang Busana ya. ya, dari situlah Mbak Poppy, terus saya ke rumah beliau itu, Mbak Poppy bilang bahwa Mas Probo, Anda ketika jadi melukis idealisme penuh silakan, tapi ketika sudah jadi lukisan itu mesti dihilangkan lah. Terlalu ideal itu udah milik masyarakat. Jadi ya, pelukis itu harus ngerti manajemen katanya. Ini menarik nih. Iya. Jadi pelukis ketika dia menjadi pelukis sudah jadi hal-hal idealis itu harus Hilangkan, dikesampingkan. enggak, ketika melukis gitu idealisme penuh. Oh, gitu itu loh. ketika melukis. Iya, ketika sudah jadi lukisan ya. Nah, kita sudah jadi bisa lukisannya? ya separuh lah, 50 komersial, 50 idealis gitu loh. Jadi Iya. jangan terlalu mempertahankan idealisme ketika lukisan itu sudah jadi. jadi. Itu saran dari waktu itu Mbak Poppy gitu loh. Mbak Poppy juga bilang dan saat pameran itu harus ada waktu yang tepat gitu loh. Misalnya bulan Desember ya kan. Pokoknya Oktober sampai Desember orang itu udah pada keluar negeri. Iya. Terus misalnya bulan apa ya yang orang-orang yang saat berlibur ke luar negeri itu hindari gitu katanya. Dan itu akhirnya saya terapkan. Dan ternyata alhamdulillah setelah itu saya menyelenggarakan sendiri pun tidak ada problem, dan akhirnya terus sampai sekarang gitu. Jadi saya kadangkala ada sponsor, kadangkala saya sendiri menyelenggarakan gitu. Tapi ya ternyata alhamdulillah lancar. Nah, itu pameran terbesar tahun 92 pertama. Iya, betul. Tapi pasti kan kalau udah terbesar itu
sampai ada Pak Popi Darsono di sana kan? Iya. Berarti setelah itu hasil dari itu gimana Mas? Kalau yang SMA kan didatangi sama cuma wartawan dan seniman. Sepi Mas saat itu. Oh, Karena saat itu sepi? iya, karena tadi loh manajemen masih Manajemen, amburadul iya. dan terus terang ini lucu gitu loh. Nah, ketika pameran saya bertiga dengan saudara-saudara saya, ya kan. Terus dengan lukisan yang sama itu pamerannya di Hilton waktu itu. Di Hilton. Iya, di Hilton. Jakarta Hilton. Tempatnya lebih prestisius ya. Nah, saat itu dengan lukisan yang sama di situ terjual, padahal di Mitra Budaya sama sekali nggak terjual gitu loh. Terus yang nggak terjual di Hilton itu ada tawaran lagi di di mana di pameran bersama ya di Garnas ya, Galeri Nasional. Ternyata yang di Mitra Budaya tadi saya pamerkan di Garnas terjual juga gitu. Nah, dari situlah saya introspeksi diri. Oh, ternyata berevaluasi lah ya. Oh, ternyata ini berarti yang dikatakan manajemen ini tadi. Berarti benar yang di Mitra Budaya itu manajemennya gagal. Berarti memang benar manajemen itu penting. Penting. Pelukis itu harus ngerti manajemen. Dan manajemen itu tidak harus uang ya. Berbentuk uang tidak. Manajemen berkarya itu juga harus manajemen gitu. Ketika kita sudah usia tua ya, kita udah usia lanjut lah, maksudnya paling enggak menjelang 60 ke atas gitu. Janganlah melukis yang ruwet-ruwet gitu. Harus tahu diri, ya kan. Kita misalnya saat muda kita melukis yang wah rumit gitu. Bagaimana caranya mensiasati supaya itu lebih sederhana bagaimana gitu loh. Iya kan? Itu yang saya lakukan. Dulu saya melukis juga gitu. Yang waktu muda itu ya bikin background itu penuh, ya kan? Ada gedek, ada saya bikin kayak gedek detail. Iya, detail. Ada gedek, ada cahaya dari belakang. itu saya Idealis itu tadi. Iya, tadi bukan itu karena tadi karena masih semangatnya masih emosional. Iya, dan memang era itu masih seperti itu lukisan ya, belum ada yang seperti yang sekarang saya ciptakan ini belum. Itu saat itu tahun-tahun 90 lah sampai 98-an saya seperti itu, masih menangkap suasana apa yang ada. Nah itu akhirnya saya tuangkan di kanvas gitu loh ya, saya lukis gitu kan. Nah belakangan gitu setelah tahun 2000 sini itu saya tahun 2000 memulai lukisan itu yang dulunya backgroundnya penuh ya kan, sekarang akhirnya propertinya itu saya hilangkan. Properti itu berarti misalnya benda kursi, orang duduk di kursi saya hilangkan. Terus ada misalnya ada gedek tadi backgroundnya saya hilangkan, polos saja gitu. Nah itu bisa menghemat tenaga kan. Itu tadi loh yang saya bilang manajemen waktu. Manajemen lukisan tadi. Iya, sehingga ternyata ketika saya melukis itu malah lebih laku dan malah lebih mahal dibanding yang melukis ruwet tadi gitu loh. Nah itu bagian dari manajemen. Yang saya maksud manajemen tidak harus uang, ya itu maksud saya mengemas, ya kan, menciptakan lukisan itu supaya tidak memakan energi yang tinggi ya. Kalau bisa jangan di hari tua. Karena apa? Kalau kita misalnya di saat muda sampai tua nggak berubah, ketika tua itu nggak bisa dibohongi, goresannya pasti lemah, iya kan? Nah ketika lemah itu orang udah memvonis, ya udah loyo lukisan, orangnya udah loyo, akhirnya kualitas lukisan itu akhirnya akan menurun kan? Orang akhirnya menilai bahwa ya lukisannya udah jelek nih. Nah pelukis itu harus cerdas, harus mensiasati itu gitu loh mas. Ya ini aku sudah nggak mampu, harus sadar diri. Aku melukis seperti ini kok aku kayaknya sudah nggak mampu nih tenaganya, harus aku cari celah supaya hemat waktu gimana gitu loh, nggak memakan energi yang yang berat gitu bagaimana gitu loh. Nah itu mas, itu tadi
manajemen tadi Jim, pokoknya begitulah kira-kira. Itu manajemen diri. Jadi Nah, gitu. bener. Saya yakin Jim itu kan kalau misalnya melukis sekarang aja masih menggebu-gebu, Iya. semangatnya, luar biasa. Iya. Tapi harus sadar diri di hari tua nanti. Oke, itu tadi ya. Menarik banget ya, Sobat M19. Ada satu pesan yang kita dapat tadi sebelum kita ke depan. Pelukis itu harus cerdas. Ya. Kita nanti kembali setelah ini. Oke, Sobat M19 Channel, tadi kita udah ada banyak hal yang bisa kita pelajari ya dari obrolan singkat ini. Kita masih panjang nih obrolannya, khususnya buat yang milenial nih Jim. Betul. Ya tadi udah gimana dijelasin sama Probo. Iya, tadi mendengar cerita-cerita dari Pak Probo ya. Aku jadi mau nanya nih Om. Oh ya. Nah, kan dulu Om waktu seumur Jim mungkin ya, melukisnya masih yang Om bilang tadi yang rumit-rumit itu ya, Betul, segala betul, macam. betul. Sampai hari ini sekarang lukisannya bisa kita lihat Iya. kayaknya kok kayak kosong-kosong gitu. Iya. Mungkin berbeda jauh dengan yang Om dulu muda gitu. Betul. Nah, itu sejak kapan tuh Om mengurangi yang rumit-rumit itu yang tadi Om bilang ada properti lampu, Iya. bangku segala macam sampai yang Itu seperti sejak tahun 2000 2000 ya. 2000 aku baru lahir tuh. Nah, itu tahun 2000 saya sudah mulai Mengurangi. menghilangkan properti background itu. Saya ingin mensiasati yang sudah mau pengen modern lah. Jadi melukis itu tidak apa adanya gitu, ya kan. Ya udah pokoknya janganlah misalnya foto gitu kan, digambar apa adanya, enggak. Dulu saya seperti itu. Oh, itu Nah, disebut sekarang apa adanya saya gitu. tinggalkan. Bunga Nah, gitu jadi ya. gini loh, kalau saya sudah berpikir ketika itu ini ada foto, jangan bilang foto ini bagus untuk dilukis gitu. Jangan seperti itu. Oh gitu. Jadi, ini ada foto, ini harus diapakan gitu. Dari foto itu. Dari foto itu harus diapakan. Jangan terus foto terus dilukis. Digambar mirip gitu. Harus plek gitu. di situ ada reka. Namanya Cocok. reka seni, reka art reka. Nggak tahu lah pokoknya gitu. Harus direka foto itu supaya menarik jadi lukisan bagaimana gitu loh. Yang penting melukis itu yang unik gitu loh. Nah, ya kan? Yang tidak nalar. Yang tidak nalar. Yang tidak nalar. Nah, ini menarik. Setidak nalar mungkin. Gimana? Karena ketidaknalaran itu akan menimbulkan keunikan, ya kan? Oke. Nah, keunikan itu akan menimbulkan orang jadi penasaran, ya kan? Iya, iya. Untuk memiliki. Nah itu kayak lukisan di belakang Om Probo ini. Itu mungkin kita lihat yang tidak nalar ya mungkin gini ya. Maksudnya Iya, ada perempuan tidak tidur di nalar. atas. Iya. Gitu kan. Ini kalau disebut alirannya apa Om? Genrenya gitu? Nah, Atau ini ciptaan Om Probo sendiri? ini bukan saya yang menentukan ya. Ini kan soal aliran itu kan kritikus yang Iya, iya. memberi label itu Oke, kritikus. Nah, kebetulan Mas Agus Dermawan T itu memberi aliran lukisan saya itu new realis. New Ya, realis. ya kan. Kata beliau bahwa sebelum pelukis-pelukis Cina itu dengan background kosong-kosong, saya katanya sudah duluan dari pelukis-pelukis tersebut. Nah, new realis itu akan menimbulkan lukisan itu jadi kontemporer. Nah, kontemporer itu kan modern di atas modern. Iya. Ya modern lah gitu loh. Nah, sekarang itu kan ya pelukis harus dituntut seperti itu gitu loh. Karena apa? Pelukis sekarang itu yang dikedepankan atau yang diutamakan itu harus gagasan, ya. Gagasan. Gagasan. Ide-ide. Iya. Tadi seperti foto direka ya. Dari reka. Hanya foto tapi jangan langsung difoto mirip. Iya. Gitu. Oh, iya. Bolehlah foto itu kan sebagai pengantar kan gitu loh. Ide awal gitu. Tapi harus direka tetap. Bagaimana supaya terkandung seni yang tinggi gitu loh. Tidak hanya memindahkan sebuah foto di kanvas gitu. Itu Mas. Setuju. Ya. Tapi kayak lukisan Om yang sekarang ini, yang udah era 2000 ke sini ya. Itu Om nggak ini ya, nggak niru dari foto, nggak reka yang tadi Om bilang nggak ya? Tetap dasarnya dari sana. Oh gitu. Dari foto tetap. Tapi Ada objeknya gitu. iya. Om Probo Gini loh. nyari objek sendiri Iya. atau gimana? Atau Iya, saya cari Ada objek objek sendiri dan ginilah, pelukis itu ibaratnya kayak sutradara gitu, iya kan, mengatur adegan.
bagaimana adegan itu supaya menarik itu bagaimana, gitu. Sama pelukis itu dengan sutradara. Nah, saya juga gitu. Sebelum saya lukis ya, saya ada model, saya foto. Ya kan, saya foto. Oh, aku punya ide seperti ini, saya foto, ya kan. Oh iya, saya punya pengalaman tuh sama Mas Probo. Jadi ada teman kita, Mbak Amel. Mbak Amel teman kita, tiba-tiba Mas Probo pernah lihat tuh, saya senang sama wajahnya, tiba-tiba bakul jamu. Bakul jamu. Oh itu, tapi Mbak Amel sebenarnya bukan bakul jamu. Bukan, ya? Betul. Jadi itu apa yang dilihat sama Mas Probo? Nah gini loh, saya punya ide waktu itu. Ide yang ditemukan itu kan ide awal gitu. Oh iya. Lah, aku pengen melukis penjual jamu korban teknologi, ya gitu kan. Jadi dia main jamu korban teknologi. Dia megang HP terus di kegelapan. Itu HP-nya itu menyoroti wajahnya sehingga dia lupa dengan jamunya ini. Dagangan utamanya tuh lupa gara-gara HP itu gitu loh. Nah itu akhirnya saya cari sosok penjual jamu. Saya nyari itu kan penjual jamu gendong itu udah susah. Iya, benar. Dia udah pakai sepeda, kadang-kadang pakai motor, ya kan? Aku udah susah. Ada yang masih gendong, tak tawarin mau saya foto. Dia takut. Kok takut gitu. Terus aku akhirnya nanya sama Mbak Amel, bilang, di situ ada penjual jamu nggak? Ada sih, nanti saya cariin gitu. Tapi dia nyari tetap nggak ada gitu kan. Nah, akhirnya kok, dia itu kok kayaknya wajahnya kok cocok untuk penjual jamu. Akhirnya itu saya bela-belain loh, saya foto di sana ya sampai berapa adegan gitu ya, berapa adegan dan hasilnya berhasil dan banyak orang terpengaruh. Ya itulah, jadi ide dulu. Jadi banyak orang yang tertarik gitu ya. Nanti kita juga lihat ya, tadi kita lihat juga gambar mbok penjual jamu tadi ya. Dan sekarang zaman sekarang memang begitu ya. Iya. Jamu tapi pegang HP. Nah, gitu. Akhirnya lupa dagangannya, laku enggak, syukur enggak juga enggak apa-apa. Yang penting pegang HP. Nah, itu. Ya tidak hanya penjual jamu sih semua. Sekarang ya. Cut dulu kan. Nah, itu tadi sobat M19 channel, kita ngobrol-ngobrol tadi ya. Kita masih panjang ngobrol kita dengan Mas Probo ya, Jim ya. Betul. Tapi untuk lebih afdolnya ya, kita mau lihat-lihat, mau dikasih penjelasan ya. Tadi yang Jim tanya lukisan-lukisan. Tadi sempat kita lihat-lihat, tapi sekarang kita tanya langsung. Kita tanya sambil kita lihat-lihat lukisannya. Oke. Nah, ini Mas, ini ada ngeblok hitam aja, terus ada bajak sawah itu ya. Cuma itu, ini juga gagasannya kalau kita sebut gila ya, anak muda tuh gagasan gila juga. Luar biasa ini gagasannya nih. Bisa dibayangin. Iya, seperti tadi yang saya katakan, melukis itu setidak nalar mungkin ya. Dengan komposisi yang ekstrim kan, menghadap ke sana tapi ditaruh sini gitu kan. Nah, ini gradasi ya. Jadi jangan terlalu real ya. Kalau lukis bajak itu kadang-kala kan orang melukis bajak itu di situ ada gunung, ada sawah, ada dalam rame, ada pohon flamboyan atau apalah gitu. Yang melukisnya itu kan bajak gitu loh. Judulnya aja membajak. Ya kok masih ada begitu properti yang terlalu rame. Bukan salah, cuman kan nggak fokus gitu. Kayak foto ya? Iya, akhirnya kayak foto. Nah, bagaimana itu direka gitu loh, Mas, yang saya bilang tadi direka. Nah, seperti ini. Jadi ya artnya yang dimunculkan lah gitu loh, yang diutamakan. Seperti ini juga, Mas? Nah, jangan terlalu real gitu loh ya. Jangan terlalu real bahwa lukisan itu misalnya sapi gitu kan ya. Ya udahlah sapi, kita ada horizon bahwa ini seolah horizon orang ini menafsirkan rumput atau apa ya, itu biar mereka yang menafsirkan. Betul. Menikmati. Oh ya, kita menafsirkan sendiri ya. Kadang kita suka debat ini laut ini, ini danau atau apa terserah gitu ya. Karena apa? Saya ya sebagai pelukis itu ingin membahagiakan penikmat. Iya kan? Nah, penikmat mau menafsirkan apa silakan. Saya tidak mau menyetel. Saya tidak mau
memaksa dia harus menafsirkan ini, harus ini gitu kan. Nggak mendikte, Nggak mendikte, penikmat maksud lukisan saya, ya. nggak mendikte gitu loh. Terus sebenarnya gagasan ini sama sama gagasan yang tadi membaca Mas ya? Betul, Mas. Hampir sama ya gagasannya itu. Nah, itulah Mas, karena komposisi ekstrim. Komposisi. Yang saya bilang. Nah, komposisi ekstrim itu akan menimbulkan kemodernan lukisan dan keunikan tadi loh, Mas. Nah, new realis katanya. Ya, jadi itulah kunci saya untuk lukis. Jadi konsep saya melukis itu. Jadi lukisan itu harus ada unsur dialognya. Iya. Ya. Ya, tapi ya Jim ya, kita lihat nih sobat M19 ini udah di sini udah terjual loh. Jadi di sini semua kita cuma karena masih di pameran nih sampai tanggal 6 Desember nanti, tapi ini udah terjual. Iya, tapi sebagian sudah karena ada orang yang nggak sabar. Oh, udah dibawa pulang. Dibawa pulang. Ada yang ke Bandung segala. Luar biasa. Ya itulah. Kadang-kala ada orang beli itu udah nggak sabar. Harus. Iya, dia pengen langsung taruh di rumahnya. Ya. Bahkan kemarin itu ya ada seorang kolektor gitu ya ke saya bahwa hari itu harus diantar juga. Oke, saya antar malam ya, tidak bisa. Sebelum matahari tenggelam harus sampai rumah saya. Akhirnya apa? Karena petugas saya itu kan malam, bisanya. Akhirnya saya antar sendiri loh. Sampai begitu ya? Iya. Sampai karena dia penasaran. Karena penasaran ingin cepat-cepat melihat. Gitu. Karena selama ini kan hanya melihat foto. Di samping itu dia seneng aja. Mungkin karena saking senengnya itu ya. Sudah sabar. kayak kita aja ya. Kayak kita misalnya kita beli gitar, aduh, besok ya wah jangan lupa ambil lagi. Buru-buru sabar. Kita lihat yang lain Mas Probo, lukisannya. Tapi mau nanya gini, warnanya serius gitu. Kayak gini kan yang dibilang transparan ini gitu. Bolong gitu. Iya. Ininya kayak dari kertas gitu ya. Iya. Itulah trik namanya, Mas. Ini kan payung gitu. Payung. Berarti ini satu volume sama ini Mas. Iya, betul. Satu volume. Jadi dengan satu ide itu banyak macam-macam. Jadi misalnya ini lukisan realis kan, ya. Tapi yang real full color kan cuma sama ini kan? Iya, kaki doang itu ya. Iya kan, cuman kaki sama ujung tangan. Apa? Sikut ya. Yang realnya itu. Iya. Orang itu. Iya, cuman itu. Tapi kan kalau begitu dilihat benar-benar seperti realis. Iya, namanya ditutupannya. Iya, real penuh gitu. Nah, kayak gini. Jadi itulah kembali lagi di trik lagi. Terus ada trik gitu. Ya kan. Terus kita yang itu ya. Ini Mas Probo. Ini juga agak unik nih ya. Iya. Putih, ada merah-merah, ada setengah semu-semu merah. Apa nih Mas yang ada mau dijelaskan di sini nih? Ya, kita melukis tuh jangan terlalu gamblang. Gamblang. Iya kan, gamblang. Jangan terlalu gamblang tuh apa? Jelas ya. Jelas, apa adanya itu jangan ya. Nah, gini. Ini kembali lagi saya bilang tadi ada trik art ya. Jadi gitu ya. Misalnya ini kan gagang payung. Udah. Cukup gagang payung aja ya. Terus ketika orang menafsirkan bahwa ini apa gitu kan. Bahwa ini juga bayangan dari pantulan sinar dari payung tadi. Judulnya kan Pink Umbrella. Iya, Pink Umbrella. Nah, payungnya tidak usah digambar nanti. Betul. Jadi nggak fokus ke sini. Jadi ini tadi lah kembali trik lagi ya itu. Gimana sih pelukis itu harus bisa mereka tadi loh Mas. Oh iya kan. Ya, jadi merah-merah semua ini itu pantulan dari payung yang merah tadi ya? Iya, pink Mas. Pink ya. Pink umbrella ya kan. Nah, lain soal kalau misalnya ini dibikin full color ya, misalnya full color gitu kan. Terus ini merah, akhirnya nggak menonjol. Pink umbrellanya itu. Pinknya nggak nonjol. Iya, nggak nonjol dan memang judulnya itu gitu loh. Ya harus ini nggak harus full color gitu kan. Nah, jadi lebih eksklusif kan. Iya. Kalau ini tidak nanti, terlalu real kan. Betul, kalau yang foto lukisan tadi ada tumitnya yang detailnya di. Iya. Kalau ini hitam putih Mas ya? Iya, hitam putih. Supaya pinknya ini menonjol. Oh, itu tapi dia gagasan. Bukan hanya itu, kembali lagi
kalau mau melukis modern ya seperti itu gitu loh, jangan terlalu real gitu kan. Nah itu ya. Ini namanya tadi loh modern art ya. Modern Nah, jadi Dan muralis tadi. Iya, iya. Dan dari situ satu itu ya, sobat M19, ini kosong loh. Ini ukuran Iya, berapa mas? 2 meter 2 meter nih. kali 130. 130. Ini sini kosong, tapi ini kosong ini bukan berarti putih. Ini ada goresan-goresan Mas Probo juga di sana ya. Ya, tapi tetap saya mengutamakan kekosongannya. Kosongannya Ya, itu. tetap ya full Kak, full ya, ini Full, putih ya, putih. Terus saya bilang karena apa? Kekosongan itu justru yang isi. Itu kata Pak Amin Prayitno ya. Oh iya. Kekosongan itu adalah yang sebenarnya itu yang isi. Yang isi itu kata beliau Pak Amin Prayitno gitu. Oke. Ya. Ini nggak ada duduk di mana itu orang biar tebak-tebak sendiri ya. Tidak usah, justru itu yang unik. Luar biasa Nah, nih. Iya, iya. keunikan di situ letaknya. Iya, Nah, betul. lukisan tuh kalau bisa kan dibikin seunik mungkin Betul, gitu. betul, iya. Iya kan? Iya, itu. Orang mau mengatakan ini melayang atau apa silakan. Iya, iya. Justru kalau melayang berarti unik dong. Iya. Udahlah kita nggak usah menangkap terlalu realita gitu loh ya. Ya udah seperti inilah. Gitu. Siap, siap, siap. Ya, sobat M19 Channel, kita tadi udah berkeliling ya, diajak berkeliling sama Mas Probo di Hadi Prana Art Gallery di Kemang ini, di pameran tunggal Mas Probo. Dan tadi juga ini ada lukisan hutan putih tadi ya. Iya, betul. Hutan Ya, putih. Ya. putih. Hutan tapi putih kan Iya. nggak pernah ada tuh Mas sebelumnya. Begini loh, kita melukis itu ya melukislah yang langka-langka. Kalau orang bilang kok hutan kok ada yang putih? Ada di Jepang. Oh Ya iya. kan? Di Jepang ada sakura putih. Sakura ya, kan? ketika berbunga semua itu. Nah, judulnya kan cukup puitis kan, Hutan putih. Nah, karena ada itulah akhirnya saya visualkan. Jadi ini tidak mengada-ada, tapi memang ada. Ada, gitu ya. kan. Ya. Nggak ada pun nggak apa-apa. Yang ini kan kita bicara art gitu. Betul. Art itu kan kalau bisa ya Bebas ya, kan? bebas. Bebas, ya. Ada mau dibikin seperti apa ya apa yang dimau oleh si seniman tersebut gitu loh. Iya, itu tadi sobat M19 ya. Nanti kita lanjut lagi ngobrol-ngobrol sama Om Probo. Tetap tadi kita ada mengambil satu kesimpulan ya. Sebelum kita lanjut itu ada dalam melukis, dalam seni pun ada merdeka merdeka pikir, merdeka ilmu, dan merdeka mau ekspresi ya. Iya. Jadi lukisannya jadi berkarakter Mas ya. Iya. Berkarakter. Nanti kita lanjut lagi setelah ini. Ya, sobat M19 Channel, kita juga sedang bersama Om Johan. Iya. Om Selamat Johan ya, siang. selamat siang. Om Johan ini adalah manajer dari Hadi Prana Art Gallery Kemang ya. Apa kabar Om Johan? Baik, terima Iya. kasih. Terus mungkin nih tadi banyak tanya nih, kita tempat Hadi Prana ini kita sering namanya sangat dikenal banget ya Om. Mungkin bisa menjelaskan tentang Hadi Prana Art Gallery ini. Oh iya, baik, terima kasih. Terima kasih sudah berkenan datang ke Hadi Prana Gallery ya. Jadi Hadi Prana Gallery ini adalah Hadi Gallery yang pertama berdiri di Indonesia ya. Berdiri pada tahun 1962, didirikan oleh Bapak Hendra Hadi Prana. Beliau adalah seorang arsitek dan interior dekorator yang kuliah di Groningen, negeri Belanda. Beliau pulang pada tahun 1958 dan mendirikan Hadi Prana Gallery pada tahun 1962. Bisa berdiri berkat dukungan para seniman-seniman Indonesia. Jadi sampai sekarang misinya Hadi Prana Gallery tetap melanjutkan apa yang sudah ditanam oleh Bapak Hendra Hadi Prana, yaitu menjadi jembatan, memberi tempat kepada seniman-seniman Indonesia supaya dikenal oleh
para pecinta seni di dalam maupun di luar negeri. Yang akan mungkin zaman akan terus berubah ya, tapi yang akan selalu tetap dipegang Hadi Prana itu adalah kesetiaan pada seni budaya Indonesia. Itu akan terus kami pegang. Karena pesannya Bapak Hendra Hadi Prana sebagai founder Hadi Prana Gallery bahwa Indonesia itu sangat kaya dengan budaya, dengan seniman-seniman yang sangat berkualitas. Tidak kalah dengan seniman-seniman di Eropa maupun Amerika dan di negara maju. Ini ada sedikit cerita bahwa pada saat kenapa Pak Hadi Prana mendirikan art gallery, pada saat beliau pulang dari Belanda itu keadaan negara Indonesia kan masih sangat miskin. Tahun 58 masih banyak persoalan, tetapi beliau sangat terkejut, surprise itu pada saat kondisi yang sangat miskin itu ada sebuah pameran seni yang sangat luar biasa bagus. Waktu itu namanya Hotel Des Indes di Harmoni. Begitu terima info ada pameran tuh, Bapak Hendra Hadi Prana atau Om Heng tuh sangat tertarik untuk datang. Begitu datang sana ternyata luar biasa, karya-karya seninya itu gak kalah sama seniman Eropa. Jadi beliau yang dulu waktu sekolah di Eropa itu memang hobinya lihat pameran atau ke museum, begitu datang ke Indonesia luar biasa seniman-seniman Indonesia itu. Nggak kalah dengan seniman-seniman di Paris, di Berlin, London ataupun Itali, semuanya bagus. Nah, beliau membeli karya seni pertama itu karya Bapak Gregorio Siddhartha pada saat itu. Iya, G. Siddhartha itu karya lukisan pertama yang menjadi koleksi beliau. Dari kejadian saat itu cintanya terhadap seni budaya Indonesia itu makin menguat. Dan itu menjadi dasar beliau makin cinta pada Indonesia. Dari seni budaya itu menumbuhkan cinta tanah airnya yang luar biasa dari Pak Hendra Hadi Prana. Beliau itu sangat mencintai Indonesia. Jadi pesannya bahwa Galeri Hadi Prana Gallery itu akan terus menerus untuk mengangkat seni budaya karya seniman-seniman Indonesia. Itu. Ya, Mas Johan. Ya. Tentang Hadi Prana Art Gallery ini kan salah satu tempat pameran yang berkelas lah, apalagi posisi di Kemang ini. Nah, kalau yang terkait dengan pameran tunggalnya Mas Suprobo, gimana kesan atau antusias atau minat para pecinta seni lukis ini, Mas? Oh ya, mungkin saya akan ceritakan dulu riwayatnya kenapa ada pameran Pak Mas Suprobo di Hadi Prana Gallery. Iya. Sebenarnya ini Mas Suprobo itu udah beberapa kali pameran bersama di sini, tapi ini pameran tunggalnya beliau di Hadi Prana Gallery. Jadi pada saya ingat kalau nggak salah tahun 2009 itu Bapak Hadi Prana masih ada. Dan Mas Suprobo itu diundang makan siang di rumah beliau di Kebayoran Baru. Nah, sempat ngobrol-ngobrol, Pak Hendra Hadi Prana atau Om Heng itu menawarkan ke Mas Suprobo untuk, ayo Probo kapan-kapan kamu pameran tunggal dong di Hadi Prana gitu. Nah, Mas Suprobo merespon, boleh dong Om, kapan? Ya, nanti cari momentum yang tepat, karyamu kan karya kontemporer. Iya. Jadi mesti carikan yang momen kontemporer. Nah, selama berjalannya waktu kan kita belum ketemu momen yang pas untuk Mas Probo yang kontemporer yang untuk pameran tunggal. Kebetulan sekarang 2021 ini kan ada event namanya ICAD gitu. Indonesian Contemporary Art and Design. Oh iya, ICAD ya. ICAD ya. Jadi ICAD itu ini momen untuk kita menampilkan karya Pak Suprobo karena beliau adalah salah satu seniman kontemporer terkemuka di Indonesia. Nah, kita sounding ke komitenya ICAD, beliau itu setuju untuk mengadakan event Pak Suprobo di Hadi Prana Gallery. Ya udah deh kita adakan. Iya. Yang sekarang tunggal ya. Dan kita tahu bahwa Pak Suprobo itu selain beliau itu karya-karyanya itu cocok dengan policy Galeri Hadi Prana dengan Hadi Prana Gallery, juga beliau itu banyak penggemarnya di kalangan generasi muda. Iya, itu dia. Itu kan memang gaya Pak Suprobo itu sebagai pelopor aliran minimalis di dunia seni rupa di Indonesia
itu sangat populer di kalangan para arsitek, Ngepop ya, interior ngepop ya. designer ya. Ngepop ya. Pokoknya kalangan generasi muda itu banyak penggemarnya. Karena apa? Kalau ditampilkan di sebuah ruangan itu gayanya Pak Suprobo itu tidak akan mengganggu desain Iya, desain arsitekturalnya. betul. Menurut kita seperti itu. Betul. Jadi malah memperkuat. Iya. Di semua ruangan pas dia ya. Iya betul, netral di mana aja cocok. Nah itu selama pameran itu beberapa kali ini termasuk yang tunggal ini, gimana minat masyarakat digital seni ini? Nah ini antusiasme masyarakat menyambut pameran Mas Suprobo ini menurut Hadi Prana Gallery bagus sekali. Makanya ini pameran yang harusnya selesai akhir November oleh pihak manajemen Hadi Prana Gallery diputuskan untuk diperpanjang. Oh iya, saya dengar kan 28 Oktober. Iya, betul. Ini November harusnya udah. Iya. Tapi diperpanjang sampai 6 6 Desember. Desember ya, karena memang responsnya bagus. Respons itu kan apresiasi itu sebenarnya kan tidak hanya yang datang melihat banyak, tapi juga kalau galeri itu pasti akan menilai dari sisi komersialnya. Iya. Bahwa yang laku lumayan. Iya, Nah, betul. itu. Karena tolok ukurnya itu kan itu dua, respon itu bahwa yang melihat masyarakat pada seneng dan yang beli banyak. Banyak. Ya. Itu dua Dua-dua itu nggak boleh satu Nggak bisa. ini, dua-duanya penting gitu. Penting, ya. Nah terus juga ketika lukisan ini dibawa oleh kolektor artinya dibeli, itu ada sertifikat Mas, dari Ada. Hadi Prana Ada. ya? Jadi kalau di Hadi Prana Gallery itu selalu kalau karya-karya seni yang memang buatan seniman itu ada sertifikatnya ditandatangani. Itu keaslian Keasliannya. nanti kelak berapa Nah, betul. tahun yang ke depan, puluhan tahun ke depan itu Untuk membuktikan asli, sebagai bukti otentik bahwa karya seni itu adalah asli dan orisinil. bisa bikinan Mas Probo, Iya, bisa bikinan lukisan Mas itu Probo. sendiri. Iya. Yang dikeluarkan oleh Hadi Prana. Hadi Prana Gallery. Nanti senimannya tanda tangan. Oke, sobat M19 Channel, mungkin nanti kita nyambung lagi ya ngobrol sama Mas Probo. Jadi keterangan dari Om Johan, terima kasih. Sama-sama, Semoga terima kasih. sukses Mas Probo, Om Johan ya. Sampai ketemu Terima lagi. kasih banyak Terima kasih. ya. Selamat siang.